Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Rahman ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang safari politik Anies. Ini sesuai yang dilansir oleh suara.com. Safari politik sana sini, elektabilitas Anies masih disalib Ganjar, efek Jokowi lebih berpengaruh ya. Nah, ini sesuai yang dilansir oleh suara.com dan ini terkait juga dengan survei yang dilakukan oleh indikator politik ya. Nah, untuk masalah survei tentu saja kita pertanyakan ya, apakah sifatnya genuine, karena kadang survei satu dan survei yang lain itu hasilnya berbeda. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara.com, bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan memang diketahui sudah melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Kendati demikian, posisi Anies di survei malah belum mencapai titik puncaknya. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih kalah suara dengan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hal ini terlihat dalam survei terbaru yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia. Pada survei terkait bakal calon presiden pada pemilu 2024 mendatang, elektabilitas Ganjar mencapai 21,5%, sementara Anies Baswedan mencapai 24,4% yang disusul oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan 21,4%. Ganjar dan Prabowo cenderung mengalami peningkatan dukungan, sementara Anies dan nama lainnya cenderung stagnan atau melemah di berbagai simulasi pilihan, menurut keterangan pers. Elektabilitas Ganjar disebut terus mengalami peningkatan dari survei sebelumnya yang diselenggarakan pada November 2022. Sementara itu, elektabilitas Anies malah menurun meski sudah melakukan safari politik ke berbagai daerah di akhir 2022 lalu. Salah satu faktor yang membuat elektabilitas Ganjar naik menurut indikator politik adalah kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Nah, sudah terjelas ya, apakah genuine atau sesuai pesanan. Kepuasan atas kinerja presiden yang meningkat cenderung memberi insentif terhadap dukungan Ganjar. Anies cenderung terhambat dan sebaliknya, jika kepuasan menurun, maka Ganjar kemungkinan akan terhambat dan Anies yang lebih potensi menguat, tulisnya. Diketahui bahwa sebelumnya Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada 1-6 Desember 2022 dengan jumlah responden 1.220 orang. Responden survei adalah warga negara Indonesia yang tersebar di 34 provinsi di mana sudah memiliki hak pilih. Survei dilakukan melalui metode multi-stage random sampling dengan toleransi kesalahan atau margin of error sebesar persen pada tingkat kepercayaan 95%. Ya, sobat sekalian, itu dari survei indikator politik yang mengatakan ketika meskipun sudah sosialisasi sana sini, safari politik sana sini, ternyata Anies ya, sesuai survei indikator itu nilainya bukan malah menambah atau naik, elektabilitasnya malah bisa disalib oleh Ganjar. Nah, kalau kita melihat pada survei terkait bakal calon presiden pada pemilu 2024 mendatang, itu terkait elektabilitas Ganjar mencapai 21,5%. Kalau ini survei elektabilitas ya. Sementara Anies Baswedan mencapai 24,4%, disusul Prabowo 21,4%. Nah, kemudian untuk sementara ya, elektabilitas Anies itu malah menurun meski sudah melakukan safari di berbagai daerah di akhir 2022 lalu. Jadi salah satu faktor yang dikemukakan oleh indikator politik adalah ini terkait kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo ya. Jadi pertama ya, tentu saja kita harus memberikan mendesak ya untuk memberikan informasi dari survei tersebut ya, siapa yang mendanai, karena survei yang sifatnya nasional dengan cakupan satu Indonesia itu dengan 34 provinsi dengan dengan responden 1220 itu mahal ya, 500 jutaan.
Nah, siapa dananya di balik survei indikator politik. Kemudian dengan salah satu opini, nah ini sah-sah saja melakukan opini bahwasanya ini kemungkinan faktor dari kinerja Presiden Jokowi ya terhadap kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi yang berimbas pada kecenderungan dan memberikan insentif terhadap dukungan Ganjar ya. Jadi hubungannya apa gitu ya? Mengingat kalau kita melihat kepuasan beberapa survei yang lain itu kadang berbeda gitu ya. Ada ini kepuasannya juga cenderung menurun ya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Di satu sisi ini naik gitu ya, yang itu memberikan insentif bagi Ganjar untuk elektabilitasnya itu lebih naik ataupun bisa menyalip Anies Baswedan. Nah itu yang pertama, bahwasanya dana dari surveyor itu termasuk indikator politik memang harus transparan supaya publik itu mengetahui. Dan saat ini ya ketika ada keinginan ataupun ingin melihat survei itu benar-benar genuine dengan adanya dengan adanya desakan untuk mengungkap dana dalam surveyor itu kadang tidak pernah ada yang memberikan informasi secara transparan. Jadi kita itu kadang melihat hasil survei itu benar atau tidak gitu ya, melihat siapa yang membiayai. Dan seperti biasa ya untuk survei yang tingkatan nasional yang dengan responden 1200 di 34 provinsi itu ya tidak murah gitu ya, 500 sampai 600 lah, hampir setengah M ya. Tentu saja tidak mau kalau surveyor itu sifatnya independen. Apa keuntungan dari survei itu kalau sifatnya hanya independen saja ataupun membiayai sendiri. Nah setelah itu memang saat ini yang tentang elektabilitas memang harus diakui Anies itu unggul ya, 24,4%. Jadi kalau kita ingin menanyakan survei mana yang bisa dipercaya ya kita bandingkan saja antara survei survei A, B, dan C ya. Kemudian kita bisa menilai, kemudian kita bisa lihat fakta di lapangan apakah yang dilakukan oleh masing-masing capres ya, bacapres yaitu Anies, kemudian Ganjar termasuk juga Prabowo itu ya bisa dimanifestasikan atau digambarkan dalam survei tersebut. Karena selama ini hingga sampai kapanpun ketika survei itu tidak menyantumkan dananya dari siapa ya, kemungkinan ya juga sulit untuk kita itu bersikap independen dari survei itu sendiri, ataupun kita dari civil society itu bisa mempercayai hasil survei tersebut. Nah, juga yang paling hot kali ini adalah bagaimana ketika yang disampaikan oleh Rocky Gerung bahwasanya ketika elektabilitas Anies itu naik, ada gambaran dari Rocky Gerung bahwasanya istana itu setiap hari melakukan rapat. Nah, rapat itu diikuti oleh ya salah satunya adalah menteri utama, kemudian oligarki dan lembaga survei ya. Jadi kita bisa bayangkan bahwasanya keikutsertaan lembaga survei ini bisa jadi bukan hanya menjalankan fungsinya sebagai survei, tetapi juga sebagai campaign manager untuk mensukseskan siapa yang membayar. Nah ini yang terjadi saat ini, dan termasuk juga meskipun yang disampaikan oleh surveyor itu berdarah-darah ya, misalnya bahwasanya ini betul bahwasanya elektabilitas baca pres ini sekian, tetapi politik itu sifatnya dinamis ya. Kadang sesuatu kasus itu menimpa politisi termasuk baca pres, entah itu Ganjar atau Anies, itu juga hasilnya kalau disurvei lagi bisa menaikkan elektabilitas pun juga bisa menurunkan. Nah misalnya ketika isu Ganjar yang beberapa minggu kali ini ya
kena ya isu tentang Basnas ya. Isunya banyak, tidak hanya Basnas tetapi juga tentang isu Semarang yang kena banjir. Nah, setelah publik tahu tentang pemberitaan tersebut ya, kemudian ditanyakan lagi, itu juga akan memberikan gambaran opini terhadap kinerja Ganjar di wilayahnya. Nah, kalau ditanyakan ke warga Semarang, mungkin juga akan turun ya nilainya Ganjar ketika dalam menghadapi banjir itu tidak bisa paripurna untuk menyelesaikan persoalan. Nah, sebaliknya untuk Anies sendiri, nah kemudian kalau kita melihat Anies ya, relatively tidak banyak membuat berita ataupun memang jarang melakukan kesalahan ya. Memang dari segi pejabat publik ya sekarang sudah tidak menjabat itu lagi, dan memang permasalahan Anies saat ini ya memang terkait dari bagaimana serangan yang sifatnya negatif campaign dan juga black campaign yang dilakukan terus-menerus oleh lawan politik Anies atau yang tidak suka dengan Anies, itu saja. Nah, seterusnya ya kita lihat ya tentang perbandingan hasil survei. Nah, survei ini pasti akan berbeda-beda tergantung preferensi ya siapa yang menandai survei tersebut. Nah, untuk saat ini memang tidak bisa secara pasti dikatakan seseorang itu atau baca pres yang akan bertarung di Pilpres 2024 itu mempunyai kepastian didasarkan dengan survei ya, karena survei itu sifatnya tidak bisa dipegang mentah-mentah ataupun dijadikan dasar 100% bahwasanya baca pres itu benar-benar naik elektabilitasnya, mengingat konstelasi politik yang begitu sifatnya dinamis dan setiap manuver dari masing-masing baca pres itu ketika terpeleset dengan berbagai kesalahan itu juga akan berpengaruh dengan nilai elektabilitasnya. Nah, so far kalau kita melihat secara realitas ya, ketika melakukan sosialisasi khususnya bagi Anies di daerah-daerah ya pastilah akan kalau kita melihat rasionalitas jelas itu akan meningkatkan elektabilitas, dan itu bisa dilihat dari fakta ketika berkunjung di berbagai daerah di Sumatera ya, kemudian juga Jawa sendiri, Sulawesi, Kalimantan, termasuk juga paling timur Papua, itu antusias penerimaan dari para relawan termasuk juga simpatisan itu sangat bagus. Dan saat ini ya tinggal bagaimana untuk Anies sendiri itu mempertahankan kinerjanya ya, kemudian juga bagaimana memanage setiap serangan dari lawan politiknya. Nah, lawan politik itu banyak sekali, dan ini juga yang patut dipertanyakan ya. Saat ini Anies itu meskipun mempunyai kans besar untuk nyapres, tetapi belum secara resmi dideklarasikan oleh sisa anggota partai koalisi yaitu Demokrat dan PKS. Nah, kemungkinan spekulasi untuk gagal nyapres juga masih ada ya, mengingat setiap partai itu berhak untuk melakukan atau mempunyai hak prerogatif untuk tetap ya, yang mengusung Anies itu untuk tetap mendukung Anies secara konsisten sampai pendaftaran capres nanti di Oktober 2003, atau sisa dari partai koalisi yaitu Demokrat dan PKS itu bisa saja memilih opsi lain ya. Dengan alasan apa? Dengan alasan ketika keinginan dari Demokrat atau PKS itu misalnya tidak diakomodasi dengan baik ya, misalnya untuk jabatan cawapres yang sama-sama jadikan target ya untuk masing-masing partai yaitu Demokrat dan PKS. Demokrat itu dari AHY yang ingin memajukan sebagai cawapres pendamping Anies, di satu sisi PKS juga sama ngebet ingin memajukan Ahmad Heriawan menjadi cawapres. Nah, tinggal bagaimana keduanya termasuk ketiganya dalam koalisi itu sama-sama memanage kelebihan dan kekurangan supaya
harapan atau ekspektasi masyarakat dalam dukungan kepada Anies itu tidak bubar gara-gara kepentingan para elitnya di koalisi perubahan. Memang ada berita-berita burung ya, kabar tetangga tentang segera pendeklarasian Anies Baswedan oleh koalisi perubahan. Nah, memang saat ini hanya Nasdem, tetapi berita untuk sisanya belum gitu ya, sehingga tidak mempunyai syarat 20% presidential threshold sesuai pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang mengharuskan 20% suara di DPR itu yang bisa mengajukan satu pilpres. Nah, tinggal bagaimana kedepannya ini. Untuk masalah survei ya, ini hanya bunga-bunga dalam politik saja. Bisa survei itu tidak bisa dijadikan 100% pegangan dan juga dasar yang pasti untuk menentukan elektabilitas, tetapi hanya menjadikan sebagai ancang-ancang ataupun indikasi ya. Kalau itu terus-menerus disebut, maka elektabilitas itu ya bisa menjadikan sedikit gambaran ya, supaya tidak buram ataupun gelap sama sekali terkait elektabilitas Ganjar ataupun Anies Baswedan. Kita tunggu ke depannya ya, konstelasi politik Pilpres ini yang begitu memanas jelang pendaftaran Oktober 2003 memang masih agak lama, tetapi dengan manuver masing-masing partai politik ini waktu itu tidak akan terlihat lama ya, justru dengan banyak kejadian-kejadian yang kita khawatirkan adalah tentu saja pendukung ataupun Anies itu bakal nyapres, dan ini kemungkinan akan memberikan kecewaan ya kepada yang meluas kepada publik yang saat ini mengharapkan Anies menjadi capres ya, dan kadang-kadang akan memberikan perubahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.